Saudara, keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional. Pengakuan tersebut tertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun seiring waktu, kekerasan terhadap komunitas masyarakat adat masih terus terjadi. Pernyataan tersebut diungkapkan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi, saat pembukaan Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-8 tahun 2025. Di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat diakui secara konstitusional. Namun hingga saat ini, kriminalisasi terhadap warga komunitas masyarakat adat masih terus terjadi. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat, dalam 10 tahun terakhir, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat, seluas 11,07 juta hektar, yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat dikriminalisasi. Sementara di tahun 2025, per Januari hingga Maret, terdapat 113 kasus kriminalisasi yang terjadi di wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pada pembukaan Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-8 tahun 2025 yang dilaksanakan di wilayah adat Kutai, adat Lawas Sumping Layang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi mengutarakan, maraknya kriminalisasi terhadap masyarakat adat merupakan tindakan untuk melemahkan posisi masyarakat adat yang dibalut dengan pelanggaran aturan dan undang-undang. Di negeri ini kemudian, kalau kita melawan perampasan wilayah adat, lalu kita disebut kriminal. Itulah yang disebut kriminalisasi. Kriminalisasi adalah dengan sengaja para pemimpin perjuangan kita dijadikan kriminal berdasarkan undang-undang atau aturan. Tapi tujuan utama dari kriminalisasi adalah melemahkan atau bahkan mematikan perjuangan. Lebih jauh, Ruka Sombolinggi mengutarakan, meski diuntungkan secara hukum, namun pelaku perampasan wilayah adat tidak memiliki legitimasi atas tanah tersebut karena bertentangan dengan konstitusional. Mereka yang merampas wilayah adat kita diuntungkan oleh hukum, tapi mereka tidak punya legitimasi berada di tanah adat kita, di tanah leluhur kita, karena hukum-hukum yang mengakui mereka merampas wilayah adat kita itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi itu harus diingat ya, legal but not legitimate. Hal senada diutarakan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Stefanus Masiun. Tema Rakernas yaitu perkuat resiliensi masyarakat adat di tengah pembangunan yang merusak, merupakan bagian dari tuntutan sebagai hak konstitusional atas kehidupan dan eksistensi masyarakat adat. Masyarakat adat adalah elemen penting dari bangsa ini. Ada 70 juta masyarakat adat di Indonesia. Dan masyarakat adat ada sebelum negara ini didirikan. Undang-Undang Dasar kita mengakui eksistensi masyarakat adat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18B. Oleh karena itu, apa yang kita katakan ini adalah bagian dari tuntutan sebagai hak konstitusional masyarakat adat atas kehidupan eksistensi mereka. Dari Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Albert Dedi, Juventius IV, Ruai TV, mewartakan.